What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.3 di iPhone XR. Sekarang gue sudah menggunakan iPhone XR. Bagaimana? Apakah aman di iPhone XR? Baterainya serta performance-nya dan sinyalnya terkait IMEI. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi. Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, sebenarnya iOS 16.3 sudah dirilis resmi oleh Apple sejak 1 minggu yang lalu kurang lebih. Dan gue juga udah bahas juga terkait 3 hari lalu perihal iOS 16.3. Sekarang di tangan gue akan bahas lebih segmented lagi, yaitu iPhone XR-nya saat menggunakan iOS 16.3. Ya, di sini gue udah menggunakan iPhone XR gue, yang dimana sebenarnya IMEI-nya ini diblokir alias tidak terdaftar. Langsung aja kita pembagian utamanya ya. Kalian bisa lihat ini no service, tetapi bukan karena IMEI-nya keblokir, tetapi ini karena memang tidak ada kartunya gitu, alias gue menggunakan eSIM tetapi di sekitaran gue ini sinyalnya lagi susah kayak gitu karena ruangan studio gue cukup sedikit terpojok. Tetapi yang mau gue tegaskan dan mau gue tekankan di sini, mau IMEI terdaftar atau tidak itu tidak mempengaruhi terkait update iOS akan masalah atau enggak kayak gitu. Ya pasti jawabannya adalah kalau misalkan IMEI kalian dalam tanda kutip diakal-akalin atau tidak secara resmi didaftarkan, ya tentunya itu akan menyebabkan sinyal kalian diblokir. Tetapi kalau bisa sendiri di sini iPhone XR gua ada sinyalnya dan ini menggunakan eSIM, yaitu eSIM SmartFriend, dan itu tidak mempengaruhi dengan update iOS, tidak ada kendala kayak gitu. Jadi kalau misalkan bang gua update iOS 16.3 di iPhone gua nanti keblokir nggak ya? Ya nggak tahu ya. Sebenarnya iOS itu tidak memblokir sinyal, yang memblokir sinyal adalah di negara kita atau regulasi dan peraturannya seperti itu, bukan karena update iOS-nya. Jadi kalau mau update iOS ya update aja, nggak ada kendala, gue yakin seperti itu. Jadi sebenarnya sinyal tetap aman, gue udah update, dan ini gue menggunakan iPhone XR di mana gue menggunakan eSIM SmartFriend seperti itu. Lalu selanjutnya terkait performance, wow, ini performance gue suka banget di iPhone XR, dan lu bisa lihat gue main game FIFA Mobile lancar, yang nggak lancar internet. Suka RTO atau pingnya kecil, jadi karena sinyalnya kurang, kalau nge-push rank FIFA Mobile suka nge-lag. Jadi ini juga sebenarnya aman-aman aja ya kalau kita coba di sini, dan kalian bisa lihat cukup lancar performance menggunakan iPhone XR di iOS 16.3 karena memang ini menurut gua masih bagus banget sih untuk main game sosial media. Ya kalian bisa lihat lancar ya, aman. Cuman ya gua nggak kasih suara ya karena biar nggak copyright juga. Tapi overall untuk main game aman iPhone XR di iOS 16.3. Jangankan main game, sosial media juga masih aman. Mau TikTokan, scroll Instagram, semua smooth, nggak ada kendala untuk performance ya. Karena memang sejauh ini gue juga belum menemukan bug apapun di iPhone XR khususnya. Jadi apabila ada teman-teman di sini yang mengalami bug, silakan aja sharing. Di sini gue nggak mengalami bug sama sekali. Mulai dari kamera juga aman, videonya juga aman, kamera depan juga aman ya, nggak ada kendala sama sekali tuh. Oke, Face ID pun gue juga aman, nggak ada kendala. Lalu True Tone juga aman aja di sini, lancar-lancar aja. By the way, abaikan ya garis layar gue. Ini adalah efek push rank gak naik-naik levelnya. Jadi kayak gini nih. Tapi intinya untuk performance di iPhone XR khususnya iOS 16.3 sih aman-aman aja. Jujur bener gak ada kendala sama sekali gua. Mau sosial media, mau game, aman. Lalu kita cek iPhone storage di sini. Kita ke bagian setting, lalu ke general, lalu ke iPhone storage, dan di sini videonya gak akan gua potong, gak akan gua cut. Nah, cukup cepet loadingnya, dan langsung aja kita cek ke sistem data. Ya, sistem datanya sempat loading dan sekarang sudah ada 7,44 GB ya. Nggak terlalu besar, standar-standar aja. Karena gue juga menggunakan yang 64 GB aja sih di sini. Tapi overall si iPhone storage sih nggak ada kendala sih. Jadi buat temen-temen di iPhone yang lain, khususnya iPhone XR ya, harusnya sih juga gue berharap kalian nggak ada kendala sama sekali ya terkait performance. Karena iPhone XR pun gue aman-aman aja, nggak ada kendala sama sekali. Tetapi yang perlu gue ingatkan, di video-video sebelumnya juga gue udah ingatkan, kalau kalian udah update iOS, biasakan update juga version di App Store-nya. Kalian pergi ke App Store di sini, lalu kalian pergi ke profile, lalu kalian refresh aja menunya, dan akan ada update di sini. Kalian update aja kayak gitu ya. Jadi gua harap kalian melakukan hal itu juga. Yang kedua yang perlu gue tekankan adalah kalian juga biasakan setelah update iOS untuk di force restart iPhone-nya. Force restart itu bagaimana? Tekan volume atas, volume bawah, lalu tekan dan tahan tombol power seperti ini hingga muncul logo Apple, lalu dilepas tombol powernya. Gue contohkan ya, mati seperti ini, tunggu, tahan terus jarinya di tombol power sampai muncul logo Apple dan lepas. Nah seperti ini, kalian lepas, tunggu sampai masuk home screen lagi kayak gitu. Jadi memang
memang itu diperlukan ya untuk merefresh segala chats yang ada pada di perangkat iOS atau iPhone. Jadi itu harus dilakukan. Nah, setelah udah masuk home screen kayak gini ya udah, biasalah masukin passcode kalian. Udah deh, gunakan secara normal seperti itu. Tapi ini biasanya masih loading, jadi tunggu aja sebentar kayak gitu. Jadi gue berharap buat teman-teman juga melakukan hal itu ya. Dua itu penting banget untuk dalam penggunaan iPhone. iPad juga sih sama aja sih sebenarnya. Tapi intinya performance aman dan storage juga aman ya. Sekarang kita bahas ke bagian baterai. Ya, langsung aja di sini kalian bisa lihat baterai gua posisinya 92%. Sebenarnya baru selesai gua charger tadi ya. Kita cek aja langsung ke bagian setting, lalu ke baterai di sini. Kita cek di sini aktivitasnya. Ya, last chargernya memang baru 41 menit yang lalu dan ini chargernya cukup lama ya. Dari jam 3 pagi jam 12 siang ya. Gue charger terus, ini lupa gua kalau ini di charger. Tapi screen on time-nya tembus 4 jam, sosial media juga aman, main FIFA juga aman. Dan emang ya gimana ya, iPhone XR ya, mau lu bikin irit sebagaimanapun kayaknya dia rilisnya tahun 2018, sekarang udah 2023. Jadi ya wajar kalau misalkan teman-teman ada yang merasa masih boros dan lainnya. Tetapi ya itu normal-normal aja, yang penting nggak mengganggu penggunaan lu semua kayak gitu. Cuman kalau lu bisa lihat di sini, gue merasa sih nggak boros nggak irit juga. Menurut gue sih nggak irit nggak boros keduanya di iPhone XR, karena susah ngedeteksinya, device-nya device lama gitu. Tapi yang gue tahu, selama gue main FIFA dan sosial media di sini lancar, ya gue nggak ada kendala sih terkait baterai. Karena memang sejauh ini setelah update iOS 16.3, ya iPhone XR gue main game, sosial media aman gitu. Sekarang kita cek ke bagian baterai health. Nah, baterai health-nya masih stabil di 82%. Suka-suka Apple lah. Gue juga bingung kenapa ini bisa stabil banget. Kalau lu nonton video-video gue sebelumnya terkait iPhone XR, lu pasti paham dan lihat di situ kapasitas baterai health gue di berapa persen, karena masih 82% hingga detik ini. Gue juga bingung kapan ini turunnya. Kenapa masih stabil 82% meskipun chargernya nggak menentu, pemakaiannya juga diforsir gitu. Jadi gue ngerasa ya mungkin emang karena unitnya udah lama juga ya, atau memang udah 82%, jadi mungkin di hold juga untuk turun ke 80 atau di bawah 80. Karena sebenarnya baterai health itu adalah indikator untuk kita tahu kapan harus ganti baterai, yaitu di bawah 80% baterai health itu harus kita udah ganti baterai. Dengan catatan ketika kalian sudah keganggu dengan performance baterainya. Tapi kalau belum keganggu ya nanti juga nggak apa-apa sih ganti baterainya gitu. Yang penting jangan dikhawatirkan, karena ini adalah sebuah indikator dan kapanpun dimanapun baterai health itu pasti akan turun. Cukup puas dengan iOS 16.3 terkait baterainya, gak ada komplain dari diri gue. Jujur, gue ngerasa masih so far aman-aman aja sih. Jadi buat teman-teman, gue juga berharap device-device-nya, terutama iPhone lawas yang sudah menggunakan iOS 16.3, gue juga berharap iPhone kalian irit, normal, lancar aja kayak gitu. Lalu untuk fitur-fitur sama ya sebenarnya. Untuk fitur-fitur di iOS 16.3 menurut gue sama dengan yang gue jelaskan di 14 Pro di video ini. Kalian bisa nonton aja fullnya di situ, karena untuk fitur udah gue jelaskan detail di situ dan sejauh ini aman-aman aja, nggak ada kendala sama sekali ya. Semua fitur kebagian, photo share library kebagian, advanced data protection juga di profile kebagian seperti ini. Nah ya, advanced data protection juga kebagian dan semuanya kebagian. Jadi ya cukup puas dengan iOS 16.3, mulai performance, iPhone storage, baterai, terutama di iPhone yang sudah memasuki umur 5 tahun ya, sejak dirilis 2018. Kalau misalkan ditanya baiknya update apa enggak bang, kalau dari pribadi sih ya dari gua update aja iOS 16.3. Tetapi kalau kalian mau nunggu dulu, nanti aja dulu deh update-nya, terserah juga, bebas aja, itu hak kalian. Tetapi kalau kalian menanyakan hal tersebut ke gua, jawaban gua ya udah update aja. Cukup hubungkan iPhone kalian ke WiFi yang lebih stabil dan cepat, lalu ke setting, lalu general dan software update, dan di sini kalian tinggal update deh. Maka seperti ini iOS 16.3 kayak gitu. Jadi ya udah aman-aman aja kok, sejauh ini mah lancar. Oke, jadi segitu aja mungkin video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan tidak ada keraguan lagi. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.